Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, dua anak Tuhan pergi sekolah minggu, dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu, tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, empat anak Tuhan pergi sekolah minggu, empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, lima anak Tuhan pergi sekolah minggu, lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, enam anak Tuhan pergi sekolah minggu, enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu, tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu, delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu, sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu, sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu, sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday! Shalom adik-adik, selamat datang di dalam kebaktian kita hari ini. Adik-adik, Kak Joy ada bawakan satu ayat sebelum kita mulai dalam ibadah kita. Terambil dari Mazmur 96 ayat yang pertama mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Nah adik-adik, kasih Tuhan setiap hari, bahkan sampai sekarang itu sifatnya baru. Makanya pemazmur mengajak setiap kita untuk ayo menyanyikan lagu yang baru bagi Tuhan, karena kasih Tuhan terus ada di dalam diri kita, selalu baru setiap pagi. Oleh karena itu yuk sama-sama kita nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Sekali lagi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala
sama-sama kita berdoa. Doa akan dipimpin sama Kak Ella. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih karena pada hari ini kami bisa bersama-sama berkumpul untuk bisa beribadah walaupun secara online. Tuhan siapkan hati kami supaya bisa memuji memuliakan nama Tuhan dan nantinya mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita bisa beribadah itu semua karena kasih Tuhan. Adik-adik bangun pagi-pagi, bisa makan, bisa beribadah sama mama, papa. Itu semua Tuhan izinkan karena Tuhan sayang sama adik-adik. Nah, oleh karena itu adik-adik, yuk kita sama-sama kita bersukacita karena Tuhan sudah mengasihi kita. Yuk kita sama-sama pujikan. Oh, sukacitaku. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, ada waktu memberikan persembahan ada dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa scan QR code di samping sini. Yang kedua, adik-adik bisa titipkan ke orang tua. Jadi waktu orang tua pergi ke gereja, orang tua bisa kasih ke gereja. Ada satu pengumuman juga adik-adik, kalau keadaannya membaik, adik-adik yang kelas 5, kelas 6, adik-adik bisa nanti beribadah di gereja pada waktu awal Maret ya. Di awal Maret, adik-adik yang kelas 5, kelas 6 bisa beribadah di gereja. Untuk warta lebih lanjut, adik-adik bisa perhatikan di warta sekolah minggu juga. Nah adik-adik, waktu kita memberikan persembahan, Kak Joy ini ada ingat begini ya. Karena kita itu sudah dikasihi oleh Tuhan, adik-adik juga ayo kita belajar memberkati, mengasihi orang-orang di sekitar. Mengasihi papa mama, mengasihi kakak, adik, teman-teman semuanya ya. Ayo yuk kita belajar mengasihi. Yuk sama-sama mempersiapkan persembahan dan mempersiapkan hati buat mendengar firman. Kita pujikan satu pujian. KASIH. KASIH, KASIH.
adik-adik, sama-sama yuk kita mempersiapkan hati, berdoa, mempersiapkan hati buat mendengar firman Tuhan yang akan dipimpin sama Kak Heli. Silahkan Kak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, di pagi ini kami dapat boleh mengikuti ibadah di pagi ini, dan kami juga sudah memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkatilah persembahan yang telah kami berikan di pagi ini ya Tuhan Yesus. Dan persembahan ini boleh menjadi suatu ucapan syukur dan berkati persembahan kami ini. Dan juga Tuhan Yesus, di sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah di dalam kami sebagai anak-anak yang akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami untuk selalu menjadi anak-anak yang selalu taat dan setia kepadamu ya Tuhan Yesus. Dan firman yang akan kami dengar ini boleh menjadikan suatu sukacita di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, berkatilah kakak yang akan membawakan firman di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan sembah kami. Haleluya. Amin. Hai anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar kalian semua selama berada di rumah? Semoga semua masih dalam keadaan yang baik. Nah, yuk kita buka Alkitabnya dari Injil Matius pasal ke-26 ayat 36 sampai yang ke-56. Hari ini firman Tuhannya berjudul Yesus taat kepada Bapaknya. Nah, seperti biasa nih anak-anak, Kak Diana mengawali selalu dengan pertanyaan buat anak-anak ya. Apakah anak-anak mengerti nih tentang arti T-A-A-T? Taat. Oh, pasti ngerti ya. Kata taat adalah kata yang sering sekali kita dengar. Kata taat adalah kata yang sering kali kita ucapkan. Namun, kata taat itu kata yang sulit untuk bisa kita lakukan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, ketika kita berbicara tentang taat, taat itu berarti kita melakukan apa yang diperintahkan dengan sukacita. Tidak dengan cemberut, tidak dengan ngomel-ngomel, tidak juga dengan bersungut-sungut. Taat itu juga berarti melakukan apa yang diperintahkan dengan segera, tidak dengan menunda-nunda. Taat itu juga berarti melakukan apa yang diperintahkan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tidak dengan asal-asalan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan di pagi ini, salah satu contoh teladan tentang ketaatan yang bisa kita pelajari adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang taat pada kehendak Bapaknya. Ketaatan Tuhan Yesus bisa kita lihat dari kisah di Injil Matius pasal 26 ini. Nah, kita akan melihatnya. Jadi kisah ini anak-anak yang dikasih Tuhan dimulai dari Tuhan Yesus bersama dengan 11 para muridnya berjalan menuju Bukit Zaitun. Lalu mereka tiba di suatu taman namanya Taman Getsemani. Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk duduk. Sementara apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus anak-anak? Tuhan Yesus menyingkir ke suatu tempat sendirian, dia berdoa. Nah, Tuhan Yesus juga mengajak ketiga muridnya, yaitu Yakobus, Petrus, dan juga Yohanes untuk pergi bersamanya. Kenapa begitu Kak Diana? Karena Tuhan Yesus merasa hatinya sangat sedih. Oleh karena itu Tuhan Yesus ingin ditemani mereka. Lalu Tuhan Yesus berdoa. Ya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Anak-anak, di dalam doanya Tuhan Yesus berkata begini. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Begitu doanya Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus menyambung kembali kalimat doanya dengan berkata begini. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Setelah selesai berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Ternyata para muridnya itu tertidur. Lalu Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk berjaga-jaga dan juga berdoa.
Setelah Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa kembali. Dia menyingkir kembali di suatu tempat, lalu dia berdoa lagi. Nah, dan dia meminta supaya kehendak dan keinginan Bapa saja yang terjadi. Namun anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam doanya kali ini, Tuhan Yesus merasakan tekanan yang tidak terhingga di dalam doanya. Begitu beratnya, sampai-sampai ketika dia berdoa, peluhnya itu, keringatnya itu seperti darah, digambarkan oleh Alkitab. Wah, berat sekali apa yang akan dihadapi oleh Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus kembali lagi kepada para muridnya. Ternyata muridnya yang tadi sempat dibangui dan diingatkan untuk berjaga-jaga dan berdoa sedang tertidur lagi. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi setelah Yesus berdoa untuk kedua kalinya? Di dalam ayat 47, ya, di dalam ayat 47, apa itu? Di Taman Getsemani yang biasanya sunyi senyap, ada suara sayup-sayup terdengar. Suara yang berseru-seru dan keras bunyinya. Lentera serta obor yang menyala-nyala bergerak digoyang-goyangkan oleh orang yang memakainya. Sebentar-sebentar lidah api itu rebah tegak seperti ditiup angin. Amat dahsyat. Ada apa? Ternyata ada segerombolan orang-orang bersenjata lengkap yang datang ke Taman Getsemani itu. Ada yang membawa tongkat, ada yang membawa pedang. Mau apa orang-orang bersenjata itu? Mau menangkap siapa? Wah, kalau melihat senjata, melihat orang-orang sebanyak itu, ini pasti musuh yang mau ditangkap, pasti musuh yang sangat kuat. Bahkan sampai pasukan Romawi juga ikut. Siapa yang mau ditangkap? Siapa yang mau diserang? Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, begini, sebenarnya ada orang-orang yang tidak menyukai Yesus, seperti orang Farisi, begitu ya. Dia tidak menyukai kehadiran Yesus, sehingga mereka itu punya rencana mau menangkap Tuhan Yesus. Rencana mereka itu menangkap Tuhan Yesus setelah Paskah selesai. Tetapi mereka berpikir tidak mungkin ada kesempatan lagi untuk melakukan penangkapan terhadap Yesus. Jadi malam itu mereka bertindak. Nah, di antara para rombongan yang datang pada saat itu dengan membawa obor, ada seorang murid, salah satu murid Tuhan Yesus. Sebelum mereka datang, Yudas itu sudah punya ide. Dia berkata kepada para rombongan, aku ini masih temannya, aku ini masih muridnya Tuhan Yesus. Nanti aku akan berjalan paling depan, seolah-olah akan memperingatkan dia bahwa musuh itu mau datang. Lalu nanti aku akan memberi salam kepadanya dengan ciuman, lalu ku peluk. Nah, dia yang kucium dan kupeluk itu yang harus kamu tangkap dengan segera. Mengerti? Itu pesan dari Yudas kepada para rombongan. Aduh. Ternyata salah satu murid Yesus yang bernama Yudas ini punya niat yang tidak baik. Sepertinya Yudas sudah mengerti betul, mengetahui betul keadaan Taman Getsemani tersebut dibanding dengan tentara Romawi. Sepertinya dia sudah sering berjalan-jalan di situ dengan Tuhan Yesus, sehingga dia bergegas di dalam gelap. Terlihat olehnya Tuhan Yesus yang berjalan di depan murid-muridnya. Dia pura-pura senang berjumpa dengan Tuhan Yesus itu. Bahkan ketika dia berjumpa, dia berkata, "Salam kepadamu, hai Rabi." Lalu dipeluknya Tuhan Yesus. Pelukan yang jahat loh, anak-anak yang dikasih Tuhan. Pelukan yang jahat diberikan oleh Yudas kepada Tuhan Yesus. Walaupun mungkin Yudas juga gemetar ketika melakukan itu. Lalu setelah itu, Yudas mundur. Tiba-tiba Yesus berkata, "Untuk itukah engkau datang?" Lalu dia menunjuk kepada murid-muridnya yang dengan bimbang hati berdiri di belakangnya. Gemetar ketakutan
dan juga marah yang meluap-luap. Namun Yesus memikirkan keselamatan para muridnya. Dengan tenang, Yesus menyerahkan diri kepada orang banyak, kepada para prajurit itu. Akan tetapi ketika mereka mau mengulurkan tangannya menangkap Tuhan Yesus, murid-muridnya itu justru mengerumuni mau melindungi Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata, "Tuhan, bolehkah kami menghunus pedang kami? Kami mau membela-Mu." Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang tadi bersama Tuhan Yesus, tidak sabar lagi menunggu jawaban Yesus sebagai gurunya. Waduh, anak-anak, seperti orang yang kehabisan akal, dia mulai mengayunkan pedangnya di tengah keramaian, di tengah situasi yang gelap. Lalu pedang itu ternyata mengenai telinga daripada hamba imam besar, sehingga telinga itu putus. Ya, karena dalam kondisi yang gelap. Wah, ketika melihat itu, prajurit pasukan itu menjadi panas hati. Mereka maju sambil berteriak mau menyerang para muridnya. Sepertinya usaha daripada Yesus untuk mencegah keributan itu gagal. Akan tetapi, Yesus masih membela para murid-muridnya di tengah situasi yang gelap. Lalu dia menoleh kepada Petrus dan dia berkata, "Masukkan pedangmu. Sebab siapa yang menghunus pedangnya akan binasa oleh pedang itu juga. Janganlah kau pikir bahwa tidak dapat kuminta kepada Bapakku yang ada di surga supaya mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat untuk menolongku." Tuhan Yesus berkata seperti itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus berkata seperti itu, Petrus pun mundur di dalam kegelapan. Nah, kalau anak-anak juga mau membaca di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 51, di situ dilengkapi lagi Tuhan Yesus mendapati hamba imam besar yang telinganya tadi putus kena pedang, lalu Tuhan Yesus menyembuhkan telinga tersebut. Tuhan Yesus mengatakan kembali, "Kamu datang ke sini dengan senjata lengkap, seakan-akan hendak menangkap seorang penyamun. Padahal setiap hari aku ini ada bersama dengan kamu. Aku ini mengajar di bait suci dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi ini semua harus terjadi supaya genaplah kitab para nabi." Sekarang di tengah kegelapan yang akan berkuasa, anak-anak, mereka tidak menyahut. Pasukan itu menyeret Tuhan Yesus dan menangkap Tuhan Yesus dari taman tersebut. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah mengenai ketaatan Tuhan Yesus di dalam menjalani panggilannya di dunia. Tadi awal Kak Diana mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia meskipun panggilan itu tidak mudah, begitu ya. Yesus datang ke dunia menjalani panggilannya untuk menebus kesalahan dan dosa kita di atas kayu salib. Yesus taat. Sekali lagi Kak Diana katakan, Yesus taat sekalipun panggilannya itu tidak mudah dan berat. Bahkan dalam doanya dia begitu bergumul. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kakak-kakak guru sekolah minggu, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita belajar taat? Bagi anak-anak, sudahkah anak-anak belajar taat kepada orang tuanya? Kalau kita saja tidak taat kepada orang tua kita, bagaimana mungkin kita bisa taat kepada Tuhan? Bagaimana caranya kita bisa taat? Kita bisa taat jika kita betul-betul dekat dengan Tuhan, melalui rajin membaca dan juga mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan setiap harinya. Karena itu anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar taat. Mulailah dengan mengetahui kehendak Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Taat kepada orang tua, taat kepada guru di sekolah, taat kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Sebagaimana Tuhan juga belajar taat kepada Bapaknya. Terlebih lagi, taatlah kepada Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama untuk taat. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan pagi ini mengajarkan kami untuk belajar taat.
Mampukan anak-anakmu ketika berada di rumah belajar untuk taat kepada orang tua mereka. Ketika orang tua mereka meminta anak-anaknya belajar dengan rajin, ketika orang tua meminta anak-anaknya untuk mengikuti peraturan yang ada di rumah, ketika orang tuanya meminta anak-anaknya untuk rajin berdoa dan bersaat teduh, ketika orang tuanya meminta anak-anaknya untuk rajin dan taat prokes di tengah situasi pandemi ini, mampukan anak-anak sekolah minggu untuk taat pada perintah orang tua. Terlebih lagi taat kepada Tuhan, di mana anak-anak belajar untuk jalan setiap hari bersama dengan Tuhan, sehingga tidak melakukan perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang melayani. Biarlah kakak-kakak guru sekolah minggu bersama Kak Diana juga belajar taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan untuk Kak Diana bersama seluruh kakak-kakak melakukannya dalam hidup sehari-hari. Begitu juga dengan papa mama kami. Tolong papa mama kami juga untuk belajar taat pada kehendak Tuhan, sehingga papa mama kami bisa mendidik anak-anak dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kehidupan anak-anak bersama papa mama mereka, berkatilah kehidupan kakak-kakak guru sekolah minggu, dan biarlah sepanjang hari ini penyertaan Tuhan selalu ada. Bahkan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan akan melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, saatnya bagi anak kelas kecil ya, sebentar lagi nih bisa menyaksikan video aktivitas. Silakan dibuat. Kalau kesulitan papa mamanya tolong dibantu ya. Setelah selesai, difoto, kirim kepada kakak gurunya. Kak Diana mau lihat nih hasil karya dari pada semua anak-anak kelas kecil. Buat anak-anak kelas besar, jangan lupa diambil lagi Alkitabnya ya. Diambil, dibaca nih ayat demi ayat dari ayat 36 sampai 56. Lalu kerjakan kuisnya dengan teliti. Oke? Selamat mengerjakan, selamat menjalani hari Minggu ini dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus selalu berkati kalian semua. Bye! Selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa dengan Kak Tony. Dan ini Kak Tony mau membuat suatu aktivitas. Hari ini kita akan membuat gambar tangan berdoa. Yuk, kita ikuti Kak Tony ya, cara membuatnya.
kita foto dan kirimkan ke kakak kelas masing-masing. Sampai terakhir kita kumpulkan hari Senin ya, jangan lupa loh ya. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua.